Rumah dan keluarga harusnya menjadi tempat perlindungan dari dunia luar. Namun bagaimana bila kejahatan justru terjadi dari dalam keluarga? Berikut 2 kisah pembantaian dari Jepang yang dilakukan oleh anggota keluarga. Kasus Masahiro Ihoshi. Pada tanggal 26 November 2018, kepolisian Jepang dikejutkan oleh sebuah kasus pembunuhan satu keluarga di sebuah daerah wisata populer yang dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah. Kejadian berawal dari sebuah telepon dari saudara kakek Yasuo yang tinggal di luar kota, yang memberikan laporan kepada polisi mengenai keluarganya yang tidak dapat dihubungi. Polisi bergegas menuju sebuah rumah perkebunan tradisional yang terletak di kota Takachiho di Provinsi Miyazaki. Ketika polisi tiba di rumah yang dimaksud, mereka disambut jasad seorang nenek di bagian luar rumah. Yang lebih mengejutkan, terdapat 5 mayat lainnya ditemukan di bagian dalam rumah, yang tergeletak di genangan darah pada ruangan yang berbeda-beda. Seluruh jenazah segera diidentifikasi oleh polisi, yaitu sebagai tuan pemilik rumah Yasuo Ihoshi, 72 tahun, sang istri Mihoko, 66 tahun, menantu keluarga Mikiko, 41 tahun, putranya Takumi, 21 tahun, dan putrinya Yui, 7 tahun, serta teman sang suami Fumiaki Matsuoka, 44 tahun. Berdasarkan pemeriksaan pada tubuh seluruh jenazah, ditemukan luka yang disebabkan oleh benda tajam. Dan saat seluruh rumah digeledah, pisau serta parang berlumuran darah segera ditemukan di lokasi. Bahkan tubuh Mihoko, sang nenek, yang ditemukan di luar rumah mengalami luka yang sangat serius. Bahkan beberapa media online melaporkan bahwa ia telah dipenggal. Beberapa jam kemudian, polisi menemukan mayat Masahiro Ihoshi, putra kakek Yasuo, di sungai yang terletak sekitar 3 km jauhnya dari rumah mereka. Masahiro memang tidak ditemukan di kediamannya saat penemuan ke-6 orang mayat. Pihak yang berwenang meyakini ada semacam perselisihan antara Masahiro dan istrinya Mikiko. Meskipun keduanya terlihat dalam keadaan baik saat menghadiri pesta akhir tahun yang diselenggarakan oleh perusahaannya pada hari sebelumnya. Namun, berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Fumiaki Matsuoka, teman Matsuhiro yang juga menjadi korban, dirinya sempat menyampaikan pada keluarganya bahwa ia akan pergi untuk membantu menengahi masalah seorang teman pada hari Minggu, yang diperkirakan merujuk pada masalah keluarga Ihoshi. Diperkirakan Masahiro melakukan pembunuhan terhadap seluruh anggota keluarganya dan teman atas permasalahan keluarga yang dialaminya, dan kemudian memutuskan bunuh diri dan melompat dari jembatan tidak jauh dari rumahnya. Kasus Hirobumi Komatsu. Pada suatu pagi di tanggal 6 Oktober 2017 lalu, seorang pria yang diketahui bernama Hirobumi Komatsu, 32 tahun, masuk ke kantor polisi di distrik Tajiri, Hitachi, Jepang. Ia menyerahkan diri dan mengakui kepada petugas yang tengah berjaga bahwa ia telah membakar rumah tempat tinggalnya dan keluarga. Petugas polisi yang mengkonfirmasi kebenaran laporan pun mendapatkan bahwa benar rumah Tuan Komatsu yang terletak di sebuah apartemen 3 lantai tengah dilalap api, dengan beberapa orang anggota keluarga masih berada di dalam rumah.
Api akhirnya dapat dipadamkan sekitar pukul 5.50 pagi itu, dan pihak berwenang yang mengecek keadaan menemukan 6 orang korban, yaitu seorang wanita, seorang gadis kecil, dan 4 orang anak lelaki tergeletak di puing-puing bekas kebakaran di lantai satu rumah. Para korban yaitu istri Komatsu, Megumi, yang berusia 33 tahun, putranya Takara 7 tahun, Ryuwa 5 tahun, si kembar Rairu dan Reiru 3 tahun, dan Mua, putri tirinya yang berusia 11 tahun. Otopsi menunjukkan ke-6 korban meninggal karena kehilangan darah yang disebabkan oleh luka tusuk di bagian punggung dan dada, serta karena menghirup asap dari kebakaran. Putri tirinya adalah satu-satunya korban yang ditemukan dalam keadaan hidup. Kondisinya sangat kritis dengan tubuh penuh luka tusukan senjata tajam. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, namun malang nyawanya tidak dapat tertolong dan meninggal tidak lama kemudian. Setelah penangkapan, Komatsu mengungkapkan alasannya mengapa ia tega membunuh seluruh anggota keluarganya. Menurutnya, ia membunuh istrinya itu karena istrinya ingin bercerai dan pergi bersama lelaki lain. Tidak terima dengan keadaan tersebut, ia menikam istrinya dan kelima anaknya dengan menggunakan pisau dan kemudian menyiramkan bensin dan membakar tempat tinggal mereka dengan menggunakan pemantik api. Persidangan dilakukan atas kasus ini, dan meskipun kuasa hukumnya menyatakan proses kognitif Komatsu pada saat pembunuhan dalam keadaan terganggu karena depresi dan stresnya yang ekstrim, kuasa hukumnya bahkan mengharapkan penundaan sidang, bahkan keringanan dalam hukuman. Namun pengadilan menolak pembelaan kuasa hukumnya dan memutuskan bahwa sikap kriminal Komatsu adalah berbahaya dan biadab dan keji bila dibandingkan dengan kasus serupa lainnya. Pengadilan Distrik Mito akhirnya menjatuhkan hukuman mati pada Hirobumi Komatsu pada Juni 2021 lalu. Demikian kisah kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya.